Bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Taraktu fikum bayda." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian agama yang putih bersih, yang jelas gamblang. Ya. Jadi agama yang ditinggalkan oleh Rasul ini putih, bersih, jelas gamblang, dan bahkan Rasul menjelaskan lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Jadi tidak ada penghalang. Karena cahaya itu bisa tembus langsung. Ya, karena kondisinya sangat terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya ini seperti siangnya lah. Siangnya ya apa? Kalau malamnya seperti siang. Nah, itu menunjukkan apa? Terang, jelas, gamblang agama yang ditinggalkan Rasul. Ya, itu demikian. Dan agama yang ditinggalkan Rasul ini agama yang sempurna. Mencakup segala aspek kehidupan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya, ada syariatnya. Dan yang menyatakan sempurna ini adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yakni ketika Rasul menjelang wafat 2 bulan setengah. Waktu haji wada di sore hari Jumat, malaikat Jibril turun menyampaikan ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Sehingga Rasul ajarkan seluruhnya. Sehingga ada seorang sahabat yang ditanya oleh orang-orang musyrik. Ya, hal alamakum nabiyukum kulla syai'. Apakah nabimu dulu mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, hukumnya, undang-undangnya? Jawabnya ajal, na'am ya. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Kami diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, ajarannya, tuntunannya, petunjuknya, hukumnya. Sampai buang hajat saja itu ada aturannya. Ada syariatnya, ada undang-undangnya. Bagaimana masuk kamar mandi? Ya, kaki kiri dulu. Berdoa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam kamar mandi. Tidak boleh bicara, apalagi nyanyi-nyanyi, apalagi joget di kamar mandi. Kemudian apa? Kalau buang hajat tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, an-nastaqbilal qibla au nastadbiraha. Kami menghadap atau membelakangi kiblat bi ghaitin au baulin, buang hajat besar maupun kecil. Tidak boleh, dilarang. Ya, sehingga WC-nya kaum muslimin itu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Itu demikian, buang hajat aja lengkap. Ya. Termasuk apa? Mulai zaman Rasulullah, kondisi keadaan umat Islam sampai akhir zaman. Hari kiamat rahasia Allah datangnya. Tapi peristiwa-peristiwa kejadian hari kiamat diceritakan secara rinci oleh Rasulullah. Dan bahkan tanda-tandanya pun oleh Rasulullah dijelaskan rinci. Ya. Ada seorang sahabat mengatakan, "Shallaina subha ma'a Rasulillah." Kami sholat subuh bersama Rasulullah. Fasallama, kemudian beliau salam, wasaidal mimbar, naik mimbar, fa khatabana. Beliau berkhutbah kepada kami. Hatta ja'ad zuhur, sampai datang waktu zuhur. Beliau turun. Beliau sholat zuhur. Ya. Setelah sholat zuhur, saidal mimbar. Naik mimbar lagi, fa khatabana. Khutbah kepada kami. Hatta ja'atil asr, sampai masuk sholat asar. Turun lagi, summa nazala.
Ya, fasalla. Kemudian beliau sholat asar, ya, fasallama, setelah salam, soidal mimbar, naik mimbar lagi setelah sholat asar naik sampai maghrib. Bayangkan habis subuh sampai maghrib. Ya, kalau kita geluntung sudah. Ya, aduh, Rasulullah sahabat ini manusia paling semangat di dalam kebaikan. Ya, sehingga para sahabat mengatakan a'lamuna akhfaduna. Di antara kami para sahabat yang tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang Rasul ceritakan mulai zaman Rasul sampai hari kiamat, itu orang yang paling hafal terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi menunjukkan apa? Sempurnanya agama Islam. Karena tidak ada nabi lagi, tidak ada Rasul lagi setelah Rasulullah. Jadi tidak ada syariat itu ditambahi ataupun dikurangi, tidak ada, dan tidak ada peluang itu. Ya, oleh Rasulullah, oleh Allah sudah ditutup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Agama Islam final sudah. Tinggal belajar, tinggal ngaji, ngamalkan, selesai. Ada apa bikin-bikin lagi? Semuanya sudah final, sudah ada tuntunannya. Bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya. Ya, sampai di dalam satu hadis yang lain, wa ma yuqallibu ta'iru janahai fis sama illa allamana minhu ilman, kecuali Allah sudah ajarkan ilmunya kepada kita. Ya. Itu saking apa? Saking rincinya, termasuk kondisi umat mulai zaman Rasulullah. Satakunu ba'di khilafatan ala manhajin nubuwah salasina sana. Setelah aku wafat nanti ada apa? Kekhilafaan di atas jalannya Nabi selama 30 tahun. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan ini cuma 6 bulan, persis 30 tahun. Ketika tanazzul, ketika Hasan ini diserahkan kepada Muawiyah, itu dikenal dengan Yaumul Jam'i, hari perdamaian dua umat Islam yang berperang, ya, pada perang Siffin dan perang Jamal itu mereka bersatu. Dan ketika Hasan ini masih bayi digendong oleh Rasul, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ini nanti cucuku yang jadi pendamai dua umat Islam. Sehingga sahabat yang menyaksikan sabdanya Rasul itu begitu faktanya terjadi betul, imannya semakin bertambah walaupun Rasul sudah meninggal. Ya. Jadi ini berita nubuah di situ menambah keimanan umat Islam yang tidak menyaksikan Rasulullah. Rasul sudah wafat tapi ajarannya sampai sekarang ini menjadi kenyataan. Apa yang disabdakan Rasul terjadi betul. Ya. Ini tidak sama seperti Jongko Joyoboyo, tidak sama, ini lain. Ya, kalau Jongko Joyoboyo itu kita tidak diperintahkan untuk ngimani, meyakini, tapi ini berita nubuah, tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Ini, ya, ini. Termasuk kondisi umat Islam ini, ya. Jadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau, yakni menceritakan umat akhir zaman. Beliau bersabda, yushiku antada'a alaikumul umam, kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja tiba waktunya. Pakai kalimat ausaka yusiku. Ya, ini maknanya akan terjadi dalam tempo dekat. Hampir-hampir saja tiba waktunya antada'a alaikumul umam. Umat-umat itu mengeroyok, mengerubuti kalian. Kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Seperti orang yang mengerubuti, mengerumuni makanan yang ada di dalam qas'ah. Qas'ah ini satu talam yang cukup untuk 8 sampai 10 orang. Itu qas'ah. Jadi kalau kita di pesantren dulu makan bareng-bareng gaya tempe itu ya seperti tempe itu sudah. Nah, itu. Jadi cukup 8 sampai 9 itu qas'ah.
Jadi kalian nanti akan dijadikan bancaan, akan dikerubuti, akan dicabik-cabik, akan dimakan ya oleh umam. Jadi umam ini umat-umat kafir. Ya, ini seperti mereka mengerubuti makanan di dalam satu talam. Maka yakni ada seorang sahabat yang kaget. Ya, karena kondisi umat waktu itu Persia Romawi sudah ketakutan menghadapi umat Islam. Rasul bersabda, nusirtu bi ru'ba masirata sahrin. Kami ditolong oleh Allah, yakni apa? Di dalam melawan musuh-musuh Allah itu perjalanan 1 bulan. Orang Romawi sebelum ketemu umat Islam perang, dia itu 1 bulan sudah tidak bisa tidur. Orang Persia walaupun dia persenjataannya dan tentaranya itu melebihi umat Islam, tapi mereka sudah tidak bisa tidur 1 bulan sebelum perang. Ya sudah gelisah. Ini ditolong oleh Allah itu. Ya, lah kok Rasul mengatakan, ya, ini apa lah kok iku apa rek? Iki ketok nek Sidoarjo iki Surabaya. Ya. Lah kok iya apa? Rasul mengatakan kalian akan dijadikan bancaan sama orang-orang kafir, ya. Maka faqala qailun, maka berkata, ini bertanya seorang yang bertanya, awamin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa sebabnya kami waktu itu minoritas wahai Rasul? Jawabnya Rasul enggak. Bal antum yauma idzin kasir. Bahkan kamu mayoritas. Bukan minoritas, mayoritas kalian. Kasir. Ya. Akan tetapi walakinnakum ghusa. Kalian, kondisi kalian waktu itu seperti buih, seperti untuk. Kahusa isail, buih yang ada di atas air banjir, air bah. Sekarang musim hujan. Kalau ada banjir sampean perhatikan. Untuk itu nek ono banjir melayu ngetan ono melayu ngulon-ngulon. Ya ke arah barat-barat, ke arah timur-timur. Itu demikian. Ya. Ini kondisi kalian ini seperti buih, koyo untuk, persis koyo untuk. Kemana saja arus mengalir kalian akan diseret ke sana. Ya, kondisi umat Islam seperti itu. Ya. Ini. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya seperti untuk. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah cabut rasa takut di dalam dada-dada musuh kalian. Ya, kepada kalian, gak wedi wesan. Walaupun mayoritas gak diwedeni. Ya, tadhaburi hukum, ambumu hilang. Ya, maksudnya ambumu hilang apa? Gak ono yonine wesan. Wis gak diwedeni. Ambune tok hilang. Ya. Nek ketok ambune singa, ambune beruang wedi wae. Iki ono beruang. Ya. Itu gitu. Iki ambune tok hilang. Kalau dulu ditakuti, ya belum perang dengan orang Islam 1 bulan sudah ketakutan orang-orang kafir. Ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Wala yanzi'annallah. Sungguh Allah Ta'ala akan cabut. Ya, itu gitu. Jadi min suduri aduwikum, dari dada-dada musuh kalian. Dan bahkan tidak hanya dicabut mahabata minkum, rasa takut pada kalian. Wala yakdifanna, lamnya litakid ada nun taukid sakilah, nyekti teman-teman. Nek cara Jawa ngoten, wis nyekti teman-teman. Ya, sungguh-sungguh Allah akan lemparkan, campakkan, buang di dalam dada kalian. Jadi Allah diuncal nonang dodomu apa penyakit wahan. Jadi al-wahna in, penyakit wahan.
Jadi Allah akan apa? Lemparkan ke dalam dada kalian penyakit wahan. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mal wahan. Wahan itu apa ya Rasulullah? Rasul katakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yakni cinta dunia takut mati. Kalau di zaman Rasul, zaman sahabat, ya kalau ada pengumuman perang seneng, gembira sahabat. Kalau sekarang ono perang rek Ambon rame rek. Nah, bingung misal. Ustad bojoku si ayu, Ustad si enom. Aku eman penggaweanku Ustad jadi Ustad di pegawai negeri ya. Ya. Itu sing dadi ngene. Itu ono berangkat di zaman Rasul itu sahabat itu malah senang kapan ya Rasulullah berangkat? Segera kita berangkat. Loh itu begitu. Royoan. Ya. Yang namanya komandan jenderal itu yang paling depan. Kalau sekarang perang jenderal itu paling belakang kan gitu ya. Kalau di masa Rasulullah enggak, jenderal itu paling ngarep. Ya, komandan itu paling depan, ya. Itu. Jadi mati dahulu. Nah, itu gitu. Ya, ini. Jadi dicampakkan penyakit wahan. Ya, Syekh Salim bin Id al-Hilali, ya. Beliau mengatakan dhaharat fi waqi'il ummah islamiyah. Sakratani ja'alataha tafqidu tawazunaha. Yakni sekarang ini nampak di faktanya umat Islam saat ini muncul dua sakran. Sakran itu mendem. Ya, maksudnya apa? Kebingungan. Jadi kondisi mendem. Wong Islam saiki kondisine mendem. Ya. Itu, gak lor gak bingung ngeluh ndase. Ya. Itu. Muncul dua sakrotani. Sehingga menjadikan umat Islam ini kehilangan tawazun. Kehilangan timbangan, kehilangan barometer untuk menilai, untuk mensikapi sesuatu, untuk melangkah ini wazannya hilang saat ini. Sehingga fatarajjah zatal yamini wa zatal shimal. Sehingga oleng. Ya. Tata arjah, ya, jadi sehingga apa? Sehingga oleng. Zatal yamin wa zatal shimal. Jadi umat ini oleng. Kadang kanan, kadang ngiri, ya, itu begitu. Ya. Ini. Sehingga apa? Banyak kelompok-kelompok golongan Islam itu yang lari ke gang-gang sempit, bahkan gang buntu. Nek wis gang buntu nang diajangi. Iya. Orang Islam sudah kehilangan arah, kehilangan pandangan, wis gak jelas mana sudah. Arah depannya itu ndak jelas lagi sudah. Ini saya Salim dengan dalil itu menyatakan demikian. Ya. Jadi dua sakran. Ya, ini. Yang pertama, kondisi umat Islam akhir zaman itu khalatul wahan, dalam keadaan lemah. Ya. Ini wahan itu secara bahasa maknanya lemah. Tapi ketika Rasul menyampaikan wahan ini berbahasa Arab di hadapan orang Arab dan orang-orang Quraisy. Rasul bahasa Quraisy. Rasul ngomong wahan kok opo gak ngerti. Nah, ya, kok masih tanya lagi? Padahal wahan itu bahasa Arab. Kenapa? Yang dimaksud ini bukan lughawi tapi istilahi. Yang ngerti, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Itu. Lemah di sini ini karena cinta dunia dan takut mati. Di zaman Rasulullah itu waktu diserang pasukan Romawi,
Baitul Mal ndak ada. Habis, bukan habis, memang ndak ada. Ya, ndak punya Baitul Mal umat Islam. Diserang Romawi, persenjataannya yang canggih, pasukannya banyak, butuh biaya perang banyak. Ya, dikumpulkan sahabat ini. Ini ya apa? Lo tanpa dikomando sahabat, ya Rasulullah saya 200 onta dengan perbekalannya. Ya, satu onta dengan perbekalannya itu satu ceri. Nek 200 ya 200 ceri kira-kira. Kalau mobil ya Avanza lah katakan. Ya, itu gitu. Ya, ini. Sahabat nggak ada yang takut miskin di dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nggak hanya hartanya, nyawanya pun juga. Entek-entekan wis perang bondo dewe. Lah nek saiki ono perang bondo dewe sampean gelem ndak kira? Wong sing dibiayai negara ya nek wayahe perang sik nang ngene kiai golek sabuk Ya, ono sing golek sabuk, ono sing golek. Lah apa kok golek sabuk? Supaya nek dibedil misil, nek ditombak lakak-lakak jadi. Nek sahabat dulu kan golek mati. Ya, itu. Jadi amalan yang paling utama itu orang bawa harta dan nyawanya di medan perang, nggak kembali lagi. Lah itu begitu. Ini di masa Rasul itu royoan kayak gitu itu. Ya. Jadi betul-betul tauhidnya ini yang ada di dalam dadanya itu untuk akhirat, 100% untuk akhirat. Loh itu begitu. Sampai ada sahabat yang kaya-kaya, ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya itu. Ketika sudah umat Islam sudah di medan perang ini puluhan kali menang, sudah masa jaya-jayanya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat yang kaya-kaya dulunya pedagang kaya, ya, karena nggak ada waktu untuk dagangan, melok jihad terus di medan perang terus sampai melarat. Begitu sudah buahnya umat Islam yang di medan perang, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini rundingan. Ya apa nek awak dhewe pensiun. Dagangan maneh, ngumpulno duit, golek duit. Turun ayat. Wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu. Ya, jangan kamu campakkan dirimu ke jurang kebinasaan. Makanya ketika ayat ini digunakan oleh seseorang, jadi ada seorang sahabat atau tabi'in itu yang nerjang sendirian di pasukan musuh. Setelah membunuh puluhan musuh dia balik lagi. Dibacakan, kamu jangan mencampakkan dirimu ke jurang kebinasaan. Diprotes sama sahabat Sa'ad. Itu ayat turun untuk kami, bukan untuk dia. Ya, oh dia itu untuk pahala, walaupun sendirian nyerang, nggak sia-sia dia. Ya, itu demikian. Itu untuk kami dulu pedagang-pedagang kaya sukses. Setelah di medan jihad bertahun-tahun itu melarat ya, kami kepingin pensiun soalnya wis akeh arek nom-nom nduk medan jihad. Saiki aku tak mundur. Lo ayat itu mudun. Jangan kamu campakkan dirimu ke jurang. Gak oleh mundur tekan jihad. Lo itu begitu. Ya, ndak boleh mundur dari medan perang itu gitu. Ya, ini. Jadi akhir zaman ini apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Syekh Salim bin Id al-Hilali beliau mengatakan, wa hadzal hadis alladhi yusakhisu halatal wahn. Jadi hadis ini mendiagnosa keadaan umat akhir zaman. Jadi keadaan lemah. Nah itu begitu. Jadi Rasul sudah ngasih gambaran. Kaya untuk ya orangnya Muslim, namanya Islam, keseret arus timur,
komunis, sosialis. Otaknya berubah itu, otak sosialis, otak komunis. Keseret arus barat, liberal, sekuler. Walaupun jenenge Abdurrahman, otaknya otaknya liberal. Ya, itu demikian. Rasul sudah katakan kondisi yang kayak gini ini sudah Rasul sebutkan. Umatku mene akhir zaman koyok ngene iki. Lo itu begitu. Ya, jadi kondisi dan ini sekarang sudah menjadi apa? Menjadi kenyataan. Ya, opo wong Islami mayoritas kok gak menang-menang ae. Mele pimpinan kok gak iso. Ya, mari ngono 2024 pilihan. Ya, mosok gak iso. Kena hulu 1.000 wis berubah abang meripate wis. Itu kena 1.000 itu loh. Mi'a alfa rubiah. Itu sudah berubah sudah. Ya, ini. Jadi itu kondisi umat akhir zaman. Ya, ini. Padahal ini orangnya ini liberal, ini jelas-jelas liberal, jelas-jelas sekuler. Yang satunya jelas-jelas sosialis pikirannya. Ya, jadinya iming-iming duit 1.000 di apa? Kipas-kipas no ini katut. Nah, itu kondisi akhir zaman itu begitu. Ya, Rasul sudah katakan terseret umat ini yakni kaghusa isail, seperti buih yang ada di atas air banjir. Ya, ini kondisi wahan. Ya, ada demikian. Jadi wayuhi bidzalalatis saqila ala waqi'il ummah islamiyah. Dan dengan dalil ini yakni apa? Memberitahukan kondisi umat ya yang amat berat di akhir zaman. Ya, itu demikian. Dan dengan dalil ini anna a'da Allah min jundi iblis wa a'wani syaitan yarsuduna numuwata ummatil Islam wa daulataha. Ya. Dengan dalil ini bahwasanya orang-orang kafir, negeri-negeri kafir ya itu mengamati terus perkembangan umat Islam. Daulah negeri-negeri umat Islam ini diawasi terus, ada kesempatan nyerang diserang, ada kesempatan menjatuhkan dijatuhkan, ada kesempatan menghancurkan dihancurkan. Ya. Dihancurkan akidahnya, dihancurkan akhlaknya. Ya, itu demikian. Yang masuk ke negeri-negeri Islam bukan hanya teknologi. Kalau saya waktu masih kecil dulu, ya, jadi televisi masih hitam putih. Jadi anak-anak sebaya saya ini tidurnya kalau enggak di musola, di masjid, di langgar, ya di masjid. Karena televisi, soalnya televisi ono paling enggak sampai jam 7, jam 8 malam sudah. Setelah itu enggak ada, cuma warnanya juga apa hitam putih. Listrik masih jarang ya, pakai aki. Oleh itu gitu. Ya, ini. Orang enggak kenal. Jadi pergaulan anak-anak laki perempuan itu betul-betul masih murni, masih asli. Gendong-gendongan, gobak sodor, ingkli macam-macam pati lele ya itu. Ya. Laki perempuan wis enggak anu itu. Tapi begitu ada televisi, yang masuk itu bukan hanya teknologinya, tapi budaya juga masuk. Kalau saya masih kecil, kalau di kampung itu ada anak perempuan hamil duluan sebelum nikah, sak kampung merasa aib, isin wirang, ya itu.
Tapi masuknya teknologi. Kalau dulu julinan laki perempuan itu masih nggak ada pikiran kotor, pikiran nggak ada. Kalau sekarang ya bunting duluan. Nah, itu begitu. Ya, saya kalau enggak salah SMP kelas 3. Kalau enggak ya waktu itu pernah terjadi peristiwa di Kediri itu ada seorang anak bunuh wanita. Sama petugas kepolisian di BAP namanya itu. Jadi ditanya, "Loh kamu ini kok bisa bunuh ya apa?" Sebetulnya saya ini enggak bunuh, Pak. Saya ini mau memperkosa. Kelas masih SMP, anak SMP itu. Ya. Karena dia melawan, tak kepruk batu sama saya, mati. Ya. Nah itu. Lu kamu masih SMP kok memperkosa? Ya karena saya sering melihat film Wonder Woman. Itu konsumsi anak-anak kecil dulu. Ya, pernah tahu enggak itu? Mainnya itu kalau mau maghrib. Ya, begitu pas ada adzan maghrib, filmnya durung selesai, pedot kena adzan. Alah rek adzan rek. Akhirnya gak seneng Iya. Itu mereka. Wong Islam akhirnya gak seneng Islam. Ya. Anak yang belum mateng ini jadi dikarbit. Yang mateng bukan pikirannya, yang mateng sahwatnya. Nek dirabekno temenan, ya, begitu ditagih blonjo kumat ayane. Durung mateng soalnya. Ya, nah itu begitu. Ini. Jadi tidak diajari kerja, belum diajari mandiri, sudah sahwatnya mateng. Itu demikian. Itu masa kecil saya. Lah kalau sekarang dengan adanya HP, ya kalau dulu zamannya Imam Syafi'i tidak mau keluar rumah, kenapa? Karena di luar rumah itu disediakan 71 pintu kemaksiatan. Kalau sekarang di dalam rumah itu sudah ratusan pintu kemaksiatan. Iya, anak-anak SMP itu sudah mau bunuh diri, hamil, macam-macam sudah. Anak SMP dipegangi HP. Ya, itu. Ngapal no ayat Al-Quran gak apal-apal kalah karo HP. Ya makanya ini penghafal Al-Quran ini jangan pegang HP. Kecuali nanti kalau sudah nikah, lah itu baru. Ya, kalau belum nikah jangan. Ya, itu demikian. Bahaya. Sampai dolek perempuan yang model apa ada? Model KT ada, Bangkok ada. Ya, Horen ada. Loh, ya, mau model apa? Ada semuanya. Ya, itu. Apalagi kalau sampean ketik pakai bahasa Arab. Wah, ngeri lagi. Di Timur Tengah itu proses pengerusakan akidah begitu dahsyat. Iya. Sampai kalau bahasa Inggris saya enggak amen film apa ya. Itu film blue atau film apa itu sampean ketik enggak sepiro sih. Tapi kalau sudah berbahasa Arab, ya, begitu dibuka lebih parah lagi. Karena dunia Islam memang diincar, anak-anak muda Islam diincar sudah. Ya, itu. Akhirnya ya Pak, dunia semuanya dunia, hubud dunia wa karahiyatul maut. Wedi mbelo Islam takut resiko. Menegakkan sunnah takut resiko. Ya, itu demikian. Ini. Karena apa? Ya karena itu tadi. Jadi musuh-musuh Islam itu selalu ngamati. Bagaimana cara yakni apa menghancurkan generasi muda Islam ini bagaimana? Ya, ini. Jadi tidak dikenalkan Quran. Dijauhkan dari Al-Quran. Ya. Kalau kenal Al-Quran, hafal Al-Quran tapi dibikin nggak tahu artinya.
Jadi apa? Bahasa Arab ini dipersulit. Ya kalau dulu memang sulit. Orang bisa baca kitab itu butuh waktu 5 tahun, 6 tahun di pesantren. Ya kalau sekarang ada metode-metode yang mudah itu tidak perlu lama-lama sudah. Ya 6 bulan, 1 tahun sudah bisa. Ya, nah, itu demikian. Jadi apa? Orang-orang kafir mengamati perkembangan dunia Islam. Jadi kalau apa ada kesempatan untuk menghancurkan akidahnya. Kalau untuk ada kesempatan menghancurkan akhlaknya yang dihancurkan. Kalau ada kesempatan menghancurkan pemikirannya, ya jangan sampai otaknya ini Quran Sunnah, jangan. Ya, nama ndak apa-apa Abdurrahman, namanya Abdul Wahid, ya namanya siapa saja ndak masalah nama, tapi otak ini, ya, nah itu demikian. Otak ini harus diisi dengan liberal, dengan sekuler, ya ini dengan sosialis, komunis, macam-macam, ya itu kejawen macam-macam sudah, ya. Jadi syirik, perdukunan, ya macam-macam diisi dengan hal-hal yang demikian ini. Jadi yang nabrak, yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalil yang jelas, mulai zaman Rasul itu sudah ada orang-orang negeri kafir itu mengamati, jadi mencari celah untuk menikam negeri-negeri Islam, umat Islam di daerah-daerah Muslim. Ya, ketika 3 orang sahabat yang terlambat apa? Perang Tabuk, yakni diantaranya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini tidak mau mengajukan alasan seperti orang-orang munafik ketika terlambat perang Tabuk. Ada 3 orang sahabat. Jadi nunggu keputusan Allah sampai turun surat At-Taubah. Nah, ketika di dalam masa hajar, ya, nah ini dalilnya hajar ini ada pada 3 sahabat ini. Ya kadang-kadang kita ini gampang sekali gak cocok ustadz gak podo dihajar. Nah, aduh gitu. Ojo ngaji nang ustadz iku sururi. Nah, ya akhirnya dia apa? Dia hajar macam-macam. Nah itu begitu ya. Nah ini kaidah hajar ini ada di dalam hadis ini. Ya. Lah ketika dihajar enggak diajak bicara, enggak diajak salam, ada utusan dari Malik Ghazan, ya. Itu untuk apa? Merekrut Ka'ab bin Malik karena Ka'ab bin Malik ini seorang sekretaris, ya ahli tulis menulis itu begitu. Itu demikian. Monggo.